Pertanyaannya, 100.000 kilometer ini layak saya pertahankan atau saya harus menjual? Kilometer 60.000 sekalipun akan menjadi bom waktu, Pak. Kondisi mobil ini kita yang merawat atau bukan? Tadinya harusnya kita ganti kampas rem saja, jadi ganti rotor disc. Waduh. Nah, jadi kalau kita pakai sebaik apapun, itu karet itu akan senantiasa rusak, Pak. Tadi pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita AH Sekawan ASEAN di daerah Condong Catur, Yogyakarta. Ini berarti kalau tayang video ini sudah lebih dari tanggal 1 atau pas lagi tanggal 1. Silahkan Anda langsung bergabung ke bengkel AH Sekawan. Di sini ada Mas Hardi dan kawan-kawan yang akan membantu mobil-mobil Anda dalam mungkin hanya servis ringan ataupun servis berat, turun mesin, matic. Silahkan datang ke sini bersama Mas Hardi dan kawan-kawan. Baik, Sobat Apedia, kita coba tanya beliau. Ada satu poin yang mungkin menggelitik ataupun penasaran untuk kita sebagai pemilik mobil ya. Baik, mana beliau nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabar, Pak? Iya, alhamdulillah. Suasana baru, Mas Hardi ya. Suasana baru ini. Cerah ceria ya wajahnya nih. Kemudian di sini masih sepi. Ayo datang ke sini. Sebentar lagi rame, insya Allah. Ya kan? Nanti kita akan fullkan ini. Amin. Jadi nanti kita bisa banyak opsi untuk kita jadikan konten. Betul, baik. Gimana Pak Taufik? Mas Hardi, gini pertanyaannya, ini menarik Mas Hardi. Ya. Sebagai pemilik kendaraan nih, apakah itu tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga ya? Oh ya. Nah, ini kilometer kan nggak pernah berhenti ya? Betul. Ya, jalan terus nambah terus, gitu, ya kan? Nah, kadang sudah mencapai 100.000 kilometer nih. Pertanyaannya, 100.000 kilometer ini layak saya pertahankan atau saya harus menjualnya? Nah, itu loh. Sebelumnya saya bertanya dulu Pak. Nah, ya. Ada apa dengan 100.000 kilometer? Nah itu karena sering dibahas Mas, 100.000 km dikhawatirkan, nggak tahu siapa yang apa sih masalahnya? Ya apa bedanya 100.000 dengan 60.000 km? Nah itu dia. Atau 160.000 km. Jadi gini, intinya kita harus memegang beberapa poin. Ya. Mobil tersebut sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Karena kan kita pakai mobil kan salah satunya adalah karena butuh. Ya kan? Mungkin karena untuk niaga, untuk keluarga, untuk antar jemput, atau mungkin untuk gaya hidup, nah, kayak gitu. Terus pertama itu, terus yang kedua adalah yang harus kita pertimbangkan kondisi mobil ini kita yang merawat atau bukan. Dalam artian gini, kita tahu nih historical mobil ini. Oh ini selama ini saya ganti olinya rutin, servis berkala setiap maksimal 6 bulan sekali. Kemudian ada beberapa spare part yang sudah kita remajakan, kayak gitu. Terus yang berikutnya laka atau banjir atau tidak. Itu ada bagian-bagian dari komponen mobil yang dia bermasalah ketika accident atau ketika banjir atau tidak. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah biaya perawatan dan juga pajak kendaraan. Itu kita harus pertimbangkan 4 poin ini. Maka ketika kita melihat 100.000 km, tapi kita senantiasa rawat mesinnya, nggak ada accident, nggak ada banjir, kemudian pajaknya juga nggak begitu mahal, perawatannya itu mudah, sesuai dengan kebutuhan kita, maka ya dipertahankan, nggak ada masalah. Karena itu memang hanya angka saja sih 100.000 km. Jadi lebih kepada perawatan. Nah, pertimbangannya adalah kalau misalnya kita memang ingin, mobil saya ini tadinya 2 baris nih, saya pengen ganti dengan 3 baris. Ya mau nggak mau mobil tersebut harus dijual. Atau mungkin ingin yang lebih irit lagi. Ya kan? Ingin beralih ke listrik misalnya. Gitu kan. Itu teman-teman bisa menjadikan itu sebagai pertimbangan untuk menjual. Baik. Nah, kalau kita berbicara soal kerusakan atau maintenance di 100.000 km. Apakah benar di 100.000 km itu akan banyak spare part yang sudah harus diganti dan menyebabkan kalkulasi hitung-hitungannya bengkak? Benar nggak sih itu? Tadi kita bicara rentetannya dulu. Apakah dia selama ini perawatannya berkala bagus atau tidak? Selama perawatan berkala bagus, itu sebenarnya hanya sebuah rantai pedal yang senantiasa berulang, Pak. Misalnya 20.000 km kita sudah ganti kampas rem. Di 40.000 km kita sudah ganti oli matic. Di 60.000 km sudah ganti coolant. Di 80.000 km kita sudah ganti ini dan itu. Maka di 100.000 km itu nggak ada masalah. Tinggal pengulangan lagi nanti ke 20.000 km. Seperti kita misalnya dari nol kita bawa mobil ini, nanti di 20.000 km kita sudah ganti kampas rem misalnya. Nah nanti akan berulang tuh setiap 20.000 km.
Maka kalau dia dari 0 sampai dengan 100.000 km melakukan perawatan yang sama dengan intensitas yang sama, maka 100.000 km nggak ada masalah. Kecuali tadi, misalnya kita beli mobil second, ya kan? Kita nggak tahu nih historikalnya dari 0 sampai dengan kilometer 80.000 itu apa. Maka bisa jadi nanti di 100.000 km akan menjadi bom waktu. Nggak cuma di 100.000 km, kita beli mobil di 40.000 km, perawatan 20 sampai dengan 40.000 km itu dia nggak terawat dengan baik, kilometer 60.000 sekalipun akan menjadi bom waktu, Pak. Nah, kayak gitu. Intinya adalah pada ketika mobil ini dirawat secara periodikal atau secara rentan waktu yang sudah ditentukan oleh teman-teman dari bengkel gitu. Baik. Nah, itu kan tadi bicara tentang servis yang rutin dilakukan oleh pemilik kendaraan. Nah, ini apakah benar cara user menggunakan kendaraan itu juga berpengaruh terhadap lifetime dari kendaraan itu? Tentu. Wow. Nah, kali itu tentu. Kalau kita bicara masalah mobil manual misalnya, dia mobil manual kondisinya ketika jalan biasa, wah dia senang biasa gerak-gerakan tuh. Nah, RPM-nya naik 4.000 baru pindah gigi, naik 4.500 baru pindah gigi. Nanti lama-kelamaan kan ada beberapa item spare part yang dia lebih cepat aus. Misalnya kalau mobil manual, kampas, kopling, mobil metik juga sama, olinya menjadi semakin cepat keruh. Kalau misalnya dia diperuntukkan untuk jalanan datar, misalnya CVT ya, dia sangat rentan sekali terhadap yang namanya panas dan juga beban yang over. Jadi kalau misalnya dia dapat panas berlebih, beban over, maka yang terjadi adalah akan cepat rusak kayak gitu. Nah, kalau yang Pak Taufik maksud seperti itu, maka itu sangat berpengaruh terhadap kinerja atau terhadap keawetan mesin. Jadi nanti kita udah was-was tuh, misalnya kalau kita bicara 100.000 km, ternyata sepanjang 100.000 km ini orangnya betul perawatannya bagus, tapi ternyata pemakaiannya kayak gitu. Mantan pembalap ya? Mantan pembalap, kayak gitu. Valentino Rossi misalnya. Nah itu nggak nyampe 20.000 km sekali pasti akan ada komponen-komponen yang mengalami kerusakan lebih cepat. Misalnya kalau kita bicara kopling tadi ya, kampas kopling. Kalau kita bicara bearing roda, kalau kita bicara masalah kaki-kaki. Nah itu ketika dia mobil yang bawa adalah Sultan misalnya, dia akan melewati jalan yang jelek dengan sangat lembut. Tapi kalau dia, pokoknya waton tabrak, toh ya nanti tak dandani ya. Gitu. Itu kan nanti akan lebih cepat lagi dalam kerusakannya, gitu Pak Taufik. Intinya adalah betul ketika pemakaian ini sangat berpengaruh terhadap keawetan kendaraan yang teman-teman miliki. Baik. Nah, kita coba ambil servis yang rutin, tapi pemakaian yang moderat ya. Tidak terlalu nakal dalam berkendara dan santai saja gitu ya. Nah, ini kemungkinan kerusakan-kerusakan yang tadi Mas bilang sudah servis tapi memang dia harus habis juga. Apa aja tuh? Biaya bisa dihitung nggak Mas? Ya, periodical maintenance service atau barang habis pakai lah ya. Kalau kita sebut ya, itu adalah yang paling sering tuh karet-karet. Nah, jadi kalau kita pakai sebaik apapun, itu karet itu akan senantiasa rusak, Pak. Misalnya kayak engine mounting, terus engine mounting itu di sini. Nah, ini kan tentunya getaran mesin ini bisa dia keredam sampai ke bodi, ada karet di sana. Nah, karet ini kan yang namanya karet ya, sebaik apapun, misalnya kayak Grand Livina, dia dilengkapi dengan oli, Pak. Di dalam ini ada olinya nih, gitu. Tujuannya apa? Ketika dia kena panas, si karet ini tidak mudah getas atau rusak ya, sehingga di dalamnya ada minyaknya. Sebaik apapun itu, selembut-lembutnya kita pemakaian kendaraan itu akan rusak dengan berjalannya waktu. Seperti itu. Karet-karet, kemudian kampas rem, kemudian fan belt. Ini fan belt juga karet juga. Fan belt juga ya. Kemudian motor fan. Nah, kita kan nggak bisa mempercepat kerusakan motor fan. Biarpun kita suka drag-drag nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kayak gitu, lampu, kayak gitu. Itu nggak akan kita bisa, filter udara itu juga nggak akan bisa menjadikan lebih awet meskipun kita pakainya secara halus. Seperti itu Pak Taufik. Karena itu merupakan barang-barang yang termasuk bagian dari komponen yang pada kilometer tertentu harus dilakukan penggantian. Seperti coolant itu pun juga sama. Seperti itu Pak Taufik. Baik, untuk biaya nih Mas yang harus kita siapkan nih, umpamanya nih
saya ini bukan orang yang sering servis nih. Ya. Nah, terus tiba-tiba sudah 60 km aja gitu kan ya. 60 km baru datang ke bengkel gitu loh. Nah, hal seperti itu bisa mengeluarkan budget yang besar atau seperti apa sih? Sangat tentu. Jadi gini, sebenarnya adalah kita itu melakukan service periodical maintenance itu adalah nyicil perbaikan. Sebenarnya ya. Jadi daripada kita sekonyong-konyong bayar 8 juta berikut dengan cabang masalah yang ditimbulkan, efek dari menunda penggantian, misalnya gini, kampas rem, tak tunda dulu aja deh, ya kan, ini masih 2 mili misalnya, tapi ternyata kelewat dari 2 mili, udah habis, akhirnya kan yang tadinya harusnya kita ganti kampas rem saja, jadi ganti rotor disk, piringan kan, belum lagi nanti kalau misalnya kita nunda penggantian barang-barang elektrikal yang semi mati, motor fan misalnya, Pak ini motor fan-nya lemah, ada laporan dari teknisi, masih bisa itu Mas? Masih Pak, tapi kita nggak bisa menjamin berapa lama, itu Mas tunda dulu aja. Akhirnya dia tunda tuh, efeknya kan ada cabang efek Pak. Ketika dia mati secara mendadak atau overheat. Wah itu ngeri kan, nih. Ngeri kan? Seperti itu. Sehingga tadi pertanyaannya Pak. Nah, jadi butuh biaya berapa nih untuk mereka yang menunda? Oh ya. Jadi kalau misalnya dia yang secara periodical maintenance misalnya per 20.000 km misalnya, itu dia lakukan penggantian kampas rem atau fan belt gitu, dia di angka 1 juta sampai dengan 1,3 juta misalnya untuk mobil-mobil yang 1500 cc rata-rata, itu ketika dia tunda, maka yang tadinya dia 1,3 itu ada efek sampingnya. Efek dari penundaan ini tadi itu bisa lebih dari 1,3. Kayak gitu. Misalnya 1,3 dia lakukan dalam 1 tahun 2 kali. Akhirnya dia tunda tuh 1 tahun sekali aja deh. Ya kan 1,3 harusnya 1 tahun itu dalam 2 kali itu dia 2,6. Efek dari tertundanya itu ada bagian komponen yang terkena juga imbasnya. Akhirnya apa? Bukan hanya dia 2,6 juta, tapi bisa juga keluarnya 4 juta. Kayak gitu, 6 juta efek dari nunda periodical maintenance service. Baik, nih pertanyaan sedikit Mas Ardi. Mas tadi singgung masalah ini motor van. Nah, ini motor van ini sebenarnya rata-rata nih kerusakannya berapa usianya? Berapa kilometer, berapa tahun? Kalau kita bicara yang rutin diganti, misalnya Nissan March, misalnya ada Avanza, misalnya ada Evalia, ini rata-rata ya. Jadi ada yang lebih, ada yang mungkin lebih cepat, ada yang kurang, ada yang lebih cepat. Itu dia rata-rata penggantian 2,5 tahun, Pak. 2,5 berapa kilometer ya? 2,5 tahun itu kalau kita bicara ya 40 sampai 50 ribu kilometer, gitu. Dalam rantai perjalanan waktu ya. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena kenapa hal tersebut bisa kita simpulkan? Karena waktu dulu kami di dealer resmi itu ada item-item yang dia masih dalam waktu garansi, item ini di cover oleh ATPM, betul ya, dealer gitu. Artinya apa? Ini kan barang yang dia masih masuk garansi tapi dia sudah rusak, kayak gitu. Nah kalau tadi bicara motor van, mobil-mobil tersebut dulunya pernah mengalami yang namanya garansi. Sehingga kalau misalnya kita bicara rata-rata pemakaian, maka sebaiknya ketika mobil sudah di waktu-waktu tertentu 2,5 tahun sampai dengan 4 tahun itu senantiasa dilakukan pengecekan itu Pak. Makanya tujuannya kita servis berkala itu bukan semata-mata mengganti secara langsung ya, tapi kita bisa mendeteksi kalau misalnya dia ada kerusakan dan itu bisa memotong rantai dari kerusakan yang lainnya. Seperti itu Pak Taufik. Baik, berarti dari biaya yang sangat ringan berubah menjadi biaya yang sangat besar ya? Kalau didiamkan, Kalau didiamkan. Nah, berarti kalau tadi berbicara 100.000 kilometer, setengah dari itu sudah ada komponen-komponen yang yang akan rusak ya? Yang akan rusak. Tapi kan setengah dari itu kan malah mengalami beberapa tahap periodical maintenance service. Dan itu kita bisa cek kalau misalnya teman-teman mobilnya baru, itu pasti akan di-cover oleh ATPM. Dan kalau teman-teman tidak servis rutin, kerugiannya adalah ketika itu harusnya bisa digaransikan, teman-teman harus membayar item spare part yang mengalami kerusakan padahal itu masih di cover garansi seharusnya. Seperti itu Pak Taufik. Baik, kesimpulannya Mas Ardi? Kesimpulannya adalah ketika teman-teman memiliki mobil baru ataupun dia second kilometernya baik di bawah 100.000 ataupun di atas 100.000, kata kuncinya adalah satu, rawat mobilnya sesuai dengan waktu. Kenapa demikian? Kalau kita merawat mobil sesuai dengan waktu,
dimanapun itu kita merawatnya, maka biasanya akan terpantau, Pak. Nah, kita tinggal memilih saja bengkel mana yang menurut kita ini proper, sehingga dia setiap kali periodical maintenance service, meskipun dia tidak mengganti, setidaknya dia mengecek. Makanya kan kalau di buku service ada C, ada G. Nah, kalau C itu cek, kalau G itu ganti. Nah, item-item yang disarankan untuk diganti secara paket periodical maintenance itu sudah diukur oleh profesornya sana, Pak. Ini kemungkinan besar di kilometer 40.000 sudah mengalami mulur misalnya, vandal misalnya, atau sudah mengalami retak-retak. Itu adalah rata-rata yang mereka sudah lakukan penelitian. Gitu. Meskipun pada aktualnya itu ternyata 40.000 km masih bisa dipakai. Kita tinggal cek saja. Gitu. Nanti kalau misalnya kita dapat ada retakan, maka kita sampaikan ke pemilik. Ini perkiraan kalau untuk sampai servis berikutnya nggak nyampe. Nah, itu nanti lebih meminimalisir efek dari rantai kerusakan yang ditimbulkan oleh item yang seharusnya tadi dilakukan penggantian. Gitu, Pak Taufik. Baik, berarti saya tidak harus menjual 100.000 km berarti? Nggak usah. Nggak usah ya? Nah, itu tadi kata kuncinya adalah kalau dia perawatannya kita tahu, kemudian dia sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian dia juga murah dalam segi perawatan dan juga pajak, dipertahankan. Baik. Kayak gitu. Kecuali kalau kita mau ganti sesuai dengan kebutuhan, kita mau mungkin mendapati pajak yang lebih murah atau lebih irit, itu bisa menjadi opsi, dan itu kalau secepatnya dijual akan bertahan harganya, Pak. Maksudnya tidak lebih turun ya. Tapi ada beberapa mobil, Pak, yang dia kalau semakin lama semakin mahal. Oh iya. Iya kan? Coba Bapak ke komunitas. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.